Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ari Naran. Kali ini kita akan membahas tentang persalinan. Ya, kita nggak tahu nih persalinan tuh bagaimana aja sih nanti ya. Saya juga, ya nggak mungkin juga saya melahirkan. Ya maka dari itu saya panggilkan ini kepala dari ruang kebidanan ya, kamar persalinnya, Ibu Nita. Ya, selamat datang Ibu Nita. Iya, ngomong-ngomong persalinan nih, Bu, kan sebelumnya pasti ada yang hamil nih, gitu kan. Iya, Mas. Nah, untuk yang hamil ini perubahan fisik yang biasa terjadi atau yang dialami itu menjelang persalinan apa saja? Biasanya perubahan fisik yang dialami menjelang persalinan itu ada beberapa. Salah satunya itu ada hormon yang berfungsi untuk melembutkan leher rahim atau serviks. Berarti gitu lebih kan. elastis ya, Iya, ya. gitu. Jadi itu leher rahim itu melunak. Jadi lebih lunak, lebih tipis dari biasanya. Gitu. Kemudian ada juga hormon yang melembutkan panggul, ligamen panggul, sehingga pada ibu-ibu hamil tersebut itu biasanya terjadi sendi-sendinya itu menjadi lemah, jadi kurang tidak bisa berjalan terlalu lama, kemudian terasa pegel-pegel. Makanya pada ibu hamil setiap pasangan itu mengerti lah kan, digosok-gosok istrinya Mas Naran, biasa begitu, ya kan? Kemudian bagian perut ibu itu biasanya berubah. Pastinya makin besar ya. Iya, makin mengerucut ke bawah karena dia kan semakin bulan semakin mengerucut ke bawah ya? Karena kepala bayi atau bagian terbawah janin itu mulai turun. Semakin turun mencari jalan lahir Mas Naran. Oh, gitu. Iya. Jadi kayak Mas Naran kan jadi ke bawah. Oke. Iya. Pada saat hamil nih menjelang persalinan gitu kan. Ini sudah hamil nih menjelang persalinan. Itu ada nggak ciri-ciri tertentu? Wah, aku udah saatnya nih mau melahirkan, saatnya nih gitu. Iya. Ada nggak ciri-ciri tertentu? Ada ciri-cirinya. Ini biasanya pertama sekali itu nyeri ari-ari menjalar ke pinggang. Ini bagian bawah ini sampai ke pinggang ini. Kasian sakitnya juga luar biasa ya. nyeri-nyeri. Iya. Makanya enaknya dielus-elus Mas Naran. Kemudian keluar lendir campur darah semakin banyak. Gitu ya Mas Naran. Jadi keluar lendirnya itu semakin banyak. Itu yang disebut pecah ketuban bukan? Enggak, itu lain lagi karena lendir ini kan kepala bayi semakin menekan. Jadi leher rahim itu kan mulai membuka, membesar, makanya keluar lendirnya semakin banyak akibat tekan tersebut. Kemudian ketuban pecah, itu dia ketuban pecah. Berarti beda ya itu tadi? Beda, lendir sama ketuban itu beda. Karena beda sama yang film ya? Iya beda. Kemudian ketuban pecah, barulah udah ketuban pecah. Biasanya normal itu kan pembukaan sudah lengkap itu. Jadi semakin udah pecah ketuban, kepala bayi lahir. Gitu. Kemudian tandanya lagi itu kontraksi semakin kuat. Perutnya tegang ini. Kram ya? Iya, kram, keras, tegang. Dan iramanya teratur. Kalau masih jarang hilang timbul biasanya itu namanya kontraksi palsu. Itu belum lagi, tapi kalau itu nyeri pastinya. Iya pasti nyeri, makanya digosok-gosok itu mungkin belum waktunya. Biasanya itu kontraksi palsu namanya itu udah timbul pada saat 3 minggu sebelum persalinan. Ya makanya nanti kan udah udah sakit pinggang ini belum. Kalau masih rutinnya istilahnya selang waktunya masih hilang timbul itu belum lagi. Dia kalau udah setiap 10 menit lagi gitu. Semakin sering semakin bagus, malahan itu tanda-tandanya mau melahirkan nih, segeralah ke tempat bidan atau ke rumah sakit ya. Begitu. Gitu. Oke, itu tadi kan dibilang artinya ada pembukaan lengkap nih. Ya kan? Pembukaan lengkap itu apa sih? Terus ciri-cirinya itu bagaimana? Pembukaan lengkap ini biasanya itu ditandai keluar lendirnya semakin banyak, semakin basah nih Bu, udah banyak nih Bu lendirnya. Kemudian rasa dorongan ingin mengejan pada ibu itu. Berak kali ya? Sama memang Mas Naran seperti rasa buang air besar. Bu, saya rasa mau buang air besar. Iya, makanya Bu bidannya langsung periksa dalam namanya. Itu kan dari periksa pemeriksaan fisik itu kan pembukaannya udah lengkap nih. Udah buka lengkap ini. Udah vulvanya udah membuka, perutnya menonjol gitu kan. Makanya
ibu bidan ini, peran ibu bidan lagi membimbing si ibu hamil ini untuk mengejan dengan cara yang benar. Makanya oh udah Bu, ejankan lagi dengan teknik yang benar begitu Mas Naran. Terus gini, kalau bayinya udah lahir gitu kan, ada nggak yang perlu ditindaklanjutin gitu untuk ibunya atau anaknya? Oh gitu. Kalau bayi udah lahir biasanya itu tindakan yang dilakukan Bu bidan ini segera itu biasanya membersihkan jalan nafas bayi. Ini kan lahir nih, bersihkan jalan nafas dulu dari mengeringkan bayi. Apa dari muka, kepala sampai organ tubuh lainnya kecuali tangan mungkin kan, karena kita melihat dengan menilai dalam medisnya itu Apgar score. Jadi kalau normalnya itu bayinya itu menangis kuat gitu Mas Naran. Kemudian aktif geraknya itu aktif, nafasnya itu bagus, nggak sesak, nggak merintih gitu Mas Naran. Kemudian kalau udah normal, udah kemudian refleks bayinya itu kalau sudah normal itu misalnya normal semua, kita lakukan tindakan IMD biasanya. IMD itu apaan ya? Inisiasi menyusu dini. Nah, jadi bayi lahir udah normal, keadaannya bagus, langsung disusukan kepada ibunya. Langsung disusukan ke ibunya ya. Iya. Belajar berarti ya. Iya, langsung mencari puting susu ibunya, karena refleks menghisap bayi itu penting itu. Melihat bahwa bayi ini itu sehat. Atau bagus, lahir normal, lahir bagusnya itu. Kemudian pada ibu nanti baru kita periksa lagi kontraksi uterusnya bagaimana, pendarahannya bagaimana. Itu baru nanti. Itu kan ada tuh Bu biasanya ari-ari ya? Iya. Itu ari-ari itu keluarnya bersama bayi kah atau kapan sih ari-ari itu melahirkan? Biasanya ari-ari itu setelah bayi lahir kan dia potong tuh tali pusat, nanti paling tidak lebih kurang 5-10 menit itu biasanya ibu udah 2 menit itu udah kontraksi langsung. Kadang segera itu. Kalau nggak keluar gimana tuh Bu? Kalau nggak keluar itu kita pantau nih observasi 30 menit nggak keluar. Nanti kita masukkan pemberian oksitosin. Kemudian kalau nggak keluar lagi ya terpaksa kita lakukan tindakan manual plasenta namanya. Plasenta. Iya. Ditarik ya. Iya, dijemput. Dijemput gitu. Kan tadi bilang ini bayinya sehat atau enggak. Nah, tanda-tanda bayi yang baru lahir itu, tanda-tanda sehatnya itu bagaimana sih? Oh ya. Ini biasa kita penilaiannya dengan Apgar score. Jadi bayi saya itu pertama bayinya menangis kuat nih Mas Naran. Jadi kalau menangis memang dicari nih bayinya nangis nih. Bagus, iya, makanya bayi lahir itu beda ya kan. Kita memang mencari nangis yang kuat ini. Kalau udah nangis kita ada masalah ini. Kalau nangis ada masalah. Diam, dia anteng, dia diam. Itu berbahaya itu. Iya, malahan dicari nangisnya ya kan. Beda ya kalau kita yang nangis itu bermasalah. Ini yang nggak nangis. Iya, memang. Jadi nangis yang kuat, nggak merintih misalnya. Itu yang bahaya itu kan. Iya. Kemudian kulitnya merah. Tergantung ini kan warna kulitnya berbeda-beda. Ada yang putih kemerahan, ada ungu kemerahan. Yang penting ada warna merahnya. Apalagi kalau menangis semakin merah gitu kan. Kemudian penafasannya. Biasanya penafasan bayi di atas 100 gitu, ya kan Mas Naran? Di atas 40. Kemudian kalau nadinya itu di atas 100, itu kan normal semuanya, itu bagus. Karena penafasan bayi itu lebih cepat dari anak-anak dan dewasa. Lebih cepat ya? Iya. Berarti nafasnya kayak kucing ya? Iya. Terus anak ini aktif gitu Mas Naran. Misalnya kita kan lahir nih bayinya tuh langsung terkejut lah dia gitu. Kalau dia diem aja itu yang nggak ada. Kalau berarti dia nggak nangis lahirnya, malahan ini ya dia apalah kan, susah, itu bahaya gitu Mas Naran. Gitu Bu. Jadi itu tadi ciri-ciri tanda-tanda tentang persalinan dan bayi sehat deh yang kita bicarakan. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin menjadi orang tua, baru menjadi orang tua bisa nanti biar nggak kaget nih ketemu atau menjalani persalinan bagaimana. Satu lagi Mas Naran, pentingnya peran dari pasangan. Boleh. Iya, memberi support kepada si istri.
misalnya kalau sakit nih ya kan, tadi tanda-tandanya pijitin, terus emosinya itu kadang ibu hamil ini kan kadang nggak stabil, jadi jangan dimarahi, mengerti gitu ya. Nah, kita sebagai bapak-bapak harus belajar nih nyenengin istrinya. Jangan cuma buat aja. Nyenengin istrinya kagak. Iya Mas Nara. Oke, kalau gitu terima kasih buat atas informasinya. Iya, sama-sama Mas Nara. Untuk Anda di rumah yang ingin bertanya tentang persalinan bagaimana atau ada pertanyaan lain, silakan saja langsung WA ke nomor yang ini ya. Iya. Oke, terima kasih. Saya Arin Nara mengakhiri podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya Mas Nara.